hadir. Rasulullah hadir saat itu. Jadi rasakan aja ketika baca orang Majnul Qiyam, ikuti kesahduan ketika itu. Ikuti kesahduan orang baca rawinya itu, baca berjanjinya itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Itu kalau kita baca, dengerin, baca, itu insya Allah rasakan kehadiran Rasulullah. Gitu. Jadi bahkan kenapa kita berdiri tadi sebenarnya itu juga perintah Rasulullah. Rasulullah itu pernah dia bersabda, kumu li sayyidikum, berdirilah untuk para pemimpin kalian atau pemuka kalian. Jadi kalau kan biasa kalau kita di sini kan sekarang itu jadi tiru sekarang oleh orang modern. Bapak Gubernur memasuki ruangan, hadirin mohon berdiri, ya. Bapak Presiden masuki ruangan, hadirin mohon berdiri. Hakim masuki ruangan, dimohon berdiri. Ya itu. Ini dari Rasulullah, kumu li sayyidikum, berdirilah untuk menghormati pemimpin kalian. Nah, jadi kalau sekarang kita berdiri untuk para pemimpin kita, diminta untuk berdiri, itu ada dasarnya gitu. Jadi jangan dibilang bid'ah. Ngapain ada pejabat datang kita berdiri? Jangan. Itu ada perintahnya dari Rasulullah. Jadi kita berdiri untuk menghormati beliau-beliau. Sekedar menghormati, bukan untuk mengkultuskan beliau-beliau. Kemarin waktu kedatangan Paus ya, itu kan dekat kantor saya. Dekat kantor. Nah, Paus Francisco itu, saya melihat antusias orang untuk melihat itu memang bagus sih, itu untuk menghormati beliau. Tapi kalau yang Muslim, hati-hati, itu akidahnya jangan sampai, karena saya lihat ada beberapa video yang saya lihat, ada orang yang akhirnya minta di wanita berjilbab, minta didoakan oleh teman-teman pastor kita gitu. Buat saya ya, kalau menghormati kedatangan beliau, menghormati kawan-kawan kita yang non-muslim, itu wajib menghormatinya. Tapi kalau sampai kita minta didoakan oleh beliau, minta blessing dari beliau, bahkan sampai berebut, misalkan untuk cium tangan ke beliau, buat saya kurang pas. Itu hormat, oke. Tapi kalau sampai untuk mengutuskan beliau atau meminta doa dari beliau, buat saya kurang pas. Nah, sekarang kita bahas sedikit mengenai apa saja sih sunnah-sunnah Rasulullah SAW dari ketika beliau bangun tidur sampai tidur lagi. Yang pertama, ketika beliau bangun tidur itu, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dibaca pas bangun. Nah, terus kalau mau tidur baca doanya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku hidup, dan namamu aku mati. Kenapa itu dibaca sebelum tidur? Karena kalau menurut para ulama, kalau kita nggak bangun lagi, kalau itu tidur terakhir kita, kalimat itulah yang terakhir yang dihitung. Kalimat itulah yang terakhir jadi penutup tidur kita. Makanya kalau udah baca doa jangan ngomong lagi. Ini suami istri habis baca doa ngomong lagi. Jangan. Itu anggap dijadikan sebagai penutup. Kan biasa kan kalau misalnya kan mau tidur kan ngobrol dulu kita ngomong gitu, ngomongin apa segala macem gitu. Ngomongin anak lah, ngomongin segala macem. Tapi kalau udah mau merem nih, baca doa itu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi kalau kita wafat ketika tidur, itu doa kita yang terakhir. Itu dihitung kita sebagai menyebut nama Allah. Kemudian ketika bangun, Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Sementara kan, tidur itu kan mati sementara. Kita nggak tahu kan. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kepada wa ilaihi an-nusyur, kita kembali. Nah, artinya
Sunnah Rasulullah itu dari ketika mau tidur baca doa, kemudian bangun tidur pun baca doa. Jangan bangun tidur megang handphone. Ya. Ada yang begitu? Pertama kali dibuka malah handphone. Ada apa nih malamnya gitu. Jangan, bangun tidur itu handphone belakangin. Handphone gak perlu taruh lemari. Handphone itu cukup untuk bangunkan kita. Alarm aja. Jangan pas bangun tidur ngecek handphone. Jangan. Jadi yang pertama kali itu, kenapa? Kalau kita pertama doa, akhirnya kita mulai bertauhid lagi. Bangun tidur kita bertauhid, alhamdulillah. Rupanya Allah masih bangunkan saya. Gitu. Rupanya ini saya masih dikasih untuk beramal lagi saat hari ini. Gitu.